Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Akibat cuaca buruk, nelayan tak berani melaut. Harga ikan di pasar modern Sibolga naik. Pemerintah telah mengeluarkan arahan kembali mengaktifkan Siskamling atau Sistem Keamanan Lingkungan. Saya ajak Anda mencicipi kuliner khas Medan, namanya mie balap, bercita rasa gurih dan kaya rempah yang dibuat cepat seolah sedang balapan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa optimistis penempatan dana pemerintah 200 triliun rupiah ke himpunan bank milik negara Himbara bakal menurunkan bunga pinjaman maupun deposito. Tidak terjadi lagi perang bunga sehingga dengan bunga yang turun akan berdampak pada ekonomi itu sendiri. Uangnya udah nongkrong di sana, sekarang saya duga para dirut bank pusing mau nyalurin kemana. Tapi saya pikir dengan cara itu paling enggak kalau mereka belum bisa nyalurin karena mereka punya uang lebih, dia nggak akan perang bunga lagi, bunga akan cenderung turun, itu akan berdampak ke ekonomi dengan itu sendiri ya. Bisa bunga pinjaman turun, bisa juga bunga deposito turun, yang jelas cost of money turun, jadi yang punya uang nggak ragu untuk belanjain, yang mau pinjam ke bank nggak ragu untuk pinjam. Untuk alokasinya sebetulnya niat saya adalah suka-suka banknya. Tapi kalau banknya agak bingung, nanti ada guidance di mana mereka bisa memanfaatkan uang itu untuk membantu program-program unggulan pemerintah. Ya, pemerintah telah mengeluarkan arahan kembali mengaktifkan Siskamling atau Sistem Keamanan Lingkungan tingkat RT dan RW. Nah, sejak surat edarannya terbit awal September kemarin, sudahkah pada mematuhi? Demonstrasi yang berujung ricuh akhir Agustus kemarin masih menyisakan PR dan evaluasi, termasuk soal bagaimana keamanan lingkungan terjaga. Merespons kondisi keamanan ini, Menteri Dalam Negeri menerbitkan surat edaran pengaktifan Siskamling dan pos ronda tingkat RT RW. Tujuannya menjaga ketertiban masyarakat, kewaspadaan dini, dan pelaporan berbasis digital. Istilahnya netizen citizenship. Ya, sistem Siskamling di era saat ini tentu punya banyak perbedaan dibanding 90-an lalu. Era digitalisasi membuat informasi cepat didapat. Informasi saat ini mudah didapatkan dari aplikasi pesan maupun panggilan instan yang ada di telepon genggam Anda. Salah satunya grup WA RT yang mana bisa mendapatkan respon lebih cepat dari warga maupun juga pihak berwenang apabila nantinya ada kejadian darurat. Malam hari, saya coba cek langsung pelaksanaan Siskamling di salah satu RT di kawasan Malaka Jaya Durensawit, Jakarta Timur. Mobilisasi keamanan memang diperketat usai eskalasi aksi massa akhir Agustus lalu. Selain sistem gilir berjaga, pengawasan juga dilakukan dengan pemasangan 16 CCTV yang dapat diakses setiap warga. Turn off the top, artinya kita memberi contoh, kemudian kita buat budaya dalam bentuk jadwal Siskamling, jadwal aplikasi Siskamling, kemudian kita sampaikan himbauan kepada warga. Teknologi WhatsApp ini kan membantu kita juga untuk mempercepat informasi. Nah, warga yang sudah terjadwal ya kita absen lah gitu. Kalaupun tidak, biasanya kita kompensasi apa nanti. Tujuannya baik ya, menciptakan kewaspadaan dini dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan. Wakil Presiden Gibran Rakabuming pun meninjau pelaksanaan Siskamling ke sejumlah pos ronda di sejumlah wilayah di Jakarta usai edaran pengaktifan kembali Siskamling ini dikeluarkan. Siskamling dinilai dapat membangun solidaritas sosial dan menciptakan rasa tanggung jawab bersama-sama. Namun jangan lupa ada peran negara dalam menjamin keamanan, bukan sekadar meredam keresahan usai aksi beberapa waktu lalu. Kurnia Amal, Ahmad Hilman melaporkan dari Jakarta. Ya, olahan mie dengan beragam cita rasa jadi kuliner khas Medan yang banyak penggemar. Salah satunya adalah mie balap bercita rasa gurih dan kaya rempah yang dibuat cepat seolah sedang balapan. Ayo diaduk, aduk terus mie-nya. Yap, ini loh pemirsa mie balap kuliner khas Medan.
Nama balap dalam sajian ini ternyata bukan sekedar kata, tapi memiliki arti loh. Dinamai mie balap karena proses masak dan penyajiannya cepat seperti kilat. Mie balap ini karena masaknya cepat. Jadi kalau lambat bukan mie balap, namanya mie lambat. Kalau rasa di situ kita lebih otentik. Terdapat 3 varian mie yang disajikan, mie tiaw, mie bihun, hingga mie kuning. Oh iya, mie biasanya dicampur dengan telur. Kalau mau tambahan lauk bisa, seperti udang atau gorengan. Mie balap itu merupakan makanan ciri khas ikon Sumatera Utara. Gimana rasanya, Bu? Oke, rasanya menurut saya cukup berasa ya. Yummy, cita rasa mie balap ini gurih, pedas, dan kaya akan rempah. Mie yang dijual di Jalan Besar Medan Tembung Batang Kuis Sumatera Utara harganya Rp7.000 hingga Rp15.000 per bungkusnya. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan, Sumatera Utara. Laporan tersebut mengakhiri berita Sumatera Utara hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Auriga Agustina berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Siapa sih? Bang Boni. Jawa Timur kan?